From Barkah 3332 worldwide. Good friend, good family as one. You can feel one another. We are here for the victory. Full of pride, God meant to us. Only family will know. Good friend, good family as one. Nobody can beat us down. Destiny and glory. Halo Kauts, Wih, Mas Itom. wah seru banget. Makasih Kauts udah gabung dan join sama program Skema Rasa nih. Ini channel YouTube ala-ala yang pengen ngebahas dunia musik, tapi ya insya Allah musik-musik yang berkualitas dan disukai sama kita-kita juga maksudnya. Mantep. Iya, gue pengen ini nih, teman-teman gue mungkin ada yang kepo pengen tahu Warrior tuh apa sih, karena akhir-akhir ini tuh gue selalu bilang gue lagi bantu teman-teman Warrior gitu. Terus mereka pengen tahu nih sejarah awalnya Warrior tuh awalnya dari apa gitu. Oh gitu ya. Iya, Warrior terbentuk tuh emang atas dasar mau mewadahi sih sebenarnya. Mewadahi anak-anak yang sepemahaman, selera musik yang sama, terus fashion ini di bidang fashion yang sama, otomotif misalnya skuter apa segala macam. Nah, itu kita wadahin di situ tuh, Mas. Nah, jadi istilahnya emang dulu terbersit bikin di tahun 2000, kita bikin di tahun 2000. Pertama ada rekord. Rekord itu mewadahi teman-teman yang punya band lah ya, yang punya band untuk kita rekordin dan kita distribusiin secara underground lah istilahnya. Underground. Jadi kita datang ke daerah-daerah, ke Solo, ke Bandung gitu. Nah, itu buat ngeling tuh. Gitu. Iya, kan dulu kan zamannya belum ada sosial Spotify. media segala macam. Jadi emang pergerakannya tuh menarik banget zaman dulu tuh. Gue juga pernah datang ke tempatnya Kautai waktu itu tahun 2004. Jadi ke situ tuh gue dikenalin, terus tiba-tiba gue lihat ada rilisan fisik, CD, merchandise, terus artwork juga, terus ngobrol lah di situ. Terus gue lihat ada motor Lambretta. Wah, ini keren nih, ini apa ya? Bukan sesuatu yang pernah gue lihat gitu loh, komunitas yang bagi gue tuh menarik. Walaupun di kampus gue di IKJ ada tuh yang anak-anak itu gaya-gaya bilangnya tradisional skinhead. Bajunya gue perhatiin, wah menarik nih, mereka rapi gitu. Jadi mereka kayak pengen nunjukkan bahwa walaupun gue buruh, tapi gue bisa beli barang-barang yang keren gitu. Punya ciri khas style juga ciri ya. khas. Terus akhirnya kan pada pakai tuh merek baju itu, gue lihat ini bukan anak skinhead atau bukan sih. Terus ya udah akhirnya jadi tren. Tapi kalian itu tetap sama gayanya walaupun zaman udah berubah. Ada baju gombrong sekarang kan lagi musim tuh, overall. Tapi anak-anak skinhead ini punya ini sendiri ya, Kauts ya, ada daya tarik sendiri ya. Iya, emang ini skena ya, apa scene, terus way of life. Way Jadi of life. udah yang emang kita adopt juga kan, ini kita adopt segala fashionnya, kita adopt musiknya, kita adopt. Terus ya itu sampai ke sini sebenarnya udah mix nih, Mas. Ya kan, mix culture lah namanya, ya mix nggak? culture. Kita bisa nge-mix di misalnya dari ya anak-anak luar pakai batik paisley yang coraknya paisley gitu, batik Inggris lah dibilang. Kita punya batik sendiri sebenarnya gitu. Punya ciri khas sendiri. Sebenarnya bisa itu di mix ya. Kenapa enggak gitu kan? Nah, istilahnya kan memang sesuatu yang memang dari luar nggak kita telan mentah-mentah gitu kan. Yes. Tapi kita olah. Iya. Nah, di suatu badannya di Warriors itu emang kita mewadahi itu. Untuk emang ya udah berkarya aja nih. Untuk lebih jauhnya ya maksudnya kayak
mengenalkan lah ya. Kayak misalnya kita tahu scene, terus kita mengenalkan nih sama yang kayak mods, kita mengenalkan nih pada kayak Kalayak yang yang di otomotif kan taunya Vespa. anak ini anak mods pokoknya. Terus musiknya, baru tahu ternyata reggae tuh nggak cuma Bob Marley gitu kan. Lebih ke situ sih. Ke situ ya. Kak Uts, biasanya kan kalau komunitas itu di dasawarsa nih, misalnya tahun 2000 ke tahun 2010, kita tuh ada gap generation antara 2010 ke 2020 gitu. Itu cara Kak Uts gimana tuh untuk merangkul anak-anak skinhead tech yang baru-baru nih? Mereka pengen tahu nih Kak Uts orangnya kayak gimana gitu, tapi gua sungkan atau gimana gitu. Ada nggak sih kejadian kayak gitu sebenarnya Kak Uts kalau sekarang-sekarang ini? Sebenarnya ada sih, tapi gimana kita approach-nya ke mereka lah ya. Jadi istilahnya kalau gue lihatnya di gigs gitu mas. Di gigs. Warriors bikin gigs. Misalnya kita panggil band legend dari England. Nah itu keluar tuh yang dari masa ke masa. Dari yang ya kan ada fasenya dia berkeluarga terus dia udah nggak nongkrong. Tapi kalau kita ya dia mau nostalgia tuh kita bikin sarananya gitu lah. Kayak kita bawa band yang legend dari luar, mereka pada datang tuh. Pada datang ya. Nah, gap generation sebenarnya nggak terlalu ini sih, cuman mungkin sungkan. Tapi kalau misalnya emang kan sekarang kan ilmu udah tinggal ngaklik ya istilahnya lah ya. Misalnya kalau kita kedatangan orang yang emang mau, gue mau tahu dong ini, ya gue juga belajar juga dari lo nih, saling belajar aja gitu, bukan yang menggurui, wah lo harus begini nih skinhead, nggak ada. Makanya tadi gue bilang, mix culture itu tuh udah mereka bisa dari Google ya. Iya. Nah, tinggal kita ya yang awal-awal kan emang kita dulunya kan harus bersosialisasi, harus nongkrong kan, harus kalau lu mau dapat rilisan lu harus nongkrong gitu atau ya bisa boleh kopi lah gitu ya, boleh di kopi. Nah kalau sekarang kan lebih instan. Kepo dengerin YouTube. Gue tahu. Nah tapi yang instan itu kalau bisa tuh emang ayo gitu kita rapatkan barisan bareng-bareng nih. Belajar bareng-bareng juga. Nggak ada yang saling wah ini senioritas, nggak ada di kita. Yes. Itu sih yang menariknya dari Warrior. Sampai sekarang itu uniknya tetap kita bukan bertahan tapi tetap eksis. Nah ini kan setelah Mods May Day itu kita tuh sempat kena pandemi tuh Kak Uts. Terus sementara produk-produk ini kan DIY. Nah itu sempat ini nggak sih Kak Uts, sempat berasa nggak sih zaman ketika pandemi, apakah kita lebih struggle lagi untuk ngadepin itu di skena ini? Iya sih, itu berdampak juga sih sebenarnya. Tapi emang ini sesuatu yang baru yang mesti beradaptasi. Kayak tadi misalnya dibilang zaman dulu kita ada kaset, CD kan analog banget lah gitu. Sekarang udah digital nih, kayak misalnya ada Spotify, ada sosial media segala macam. Nah itu eranya emang mesti kita iniin sih mas, maksudnya kayak mesti beradaptasi ya. Gimana cara beradaptasinya ya ngulik juga, ngulik apa yang emang di digital dapat, di si real fisiknya dapat, si ininya juga dapat nih, sosial medianya juga dapat. Jadi istilahnya kalau misalnya lebih ke iniin konten fisik apa segala macam kan collectible. Ya kan yang bisa disimpan ya. Suatu saat jadi arsip. Ini jadi artefak kita. Kalau digital nggak nemuin tuh gitu kan. Nah itu yang kita iniin sih. Yes, jadi itu satu lagi jejak digital. Bagi gua Warrior itu banyak banget ceritanya dari tahun 2000, 2010. Gua pengen banget bantuin entah apa, bikin gigs atau apa, pengen banget gue dokumentasiin selalu gitu. Jadi biar jejak digital itu ada ya. Selalu ada dan itu penting soalnya kan. Warrior itu sangat terkenal dan sangat disegani sama komunitas-komunitas di luar negeri. Kayak di Jerman, kayak di Inggris. Itu terlihat dari komen-komen yang ada di YouTube-nya DN yang Warrior is back to Couch. Ya pokoknya mudah-mudahan kita saling bersinergi aja Coach. Kalau
gue orang audiovisual, tapi gue interest banget buat ngangkat Warrior juga. Mantap. Ya mudah-mudahan kita bisa terus tetap semangat dengan attitude-nya Warrior ataupun anak-anak skinhead juga. Iya. Terima kasih banyak ya Kak Uts ya. Sama-sama Mas, mantep. Udah Mantap ya. didukung, udah disupport nih. Seneng juga gitu. Maksudnya emang kita kan harus bersinergi nih. Apalagi kita, ya misalnya kayak apa? Kita di scene yang sama, di musik yang iya, maksudnya kita pelaku seni juga. pelaku seni juga. Punya lifestyle Iya, juga. saling support, saling dukung kan itu sesuatu. sesuatu yang ini ya keren lah Siap. gitu ya. Ya udah Kak Uts, thank you banget. Mantap, Sampai Mas Ilham. ketemu.